ini kan kayak gimana nih Pak? Kemarin kan sempat wawancara terkait pertanggungjawaban pengembalian dana 1,5 M komisaris itu seperti apa sih Pak perkembangannya? Iya, Ah. jadi perkembangannya sebenarnya kemarin itu kami sudah adakan pertemuan di tempat Pak Ibu Elsa Sarip, pengacara mereka. Kemudian pada kemarin juga ada undangan terkait dengan RUPS. Nah, RUPS ini belum bisa kami laksanakan. Kenapa? Karena ada permasalahan hukum. Kami sudah melaporkan ke Polres Jakarta Pusat terkait adanya pengambilan uang modal sebesar 1,5 M. Nah, jadi insya Allah saya minta tanggal 7 bulan November ini kita lakukan pertemuan lagi untuk membahas, karena sebenarnya bukan saja 1,5 M, tetapi usaha saya ini kan pengusaha dari 2004 sampai 2023 ini. Dari hasil usaha saya itu kan ya dana kurang lebih 200 miliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh komisaris. Komisaris ini adalah bekas istri saya juga, bekas istri saya. Kemudian kita sudah minta, tapi sampai sekarang belum. Nah, untuk ke depan saya minta setelah minggu yang akan datang ini saya minta supaya segera diselesaikan permasalahan ini. Ini kan terkait dengan sewa kapal katanya belum juga dibayarkan dari tahun 2020 ya? Iya. Itu sampai sekarang alasannya kenapa tuh Pak kalau boleh tahu? Nah ini yang saya meminta pertanggungjawaban juga, karena gini, perusahaan Alinda Nusantara ini adalah perusahaan yang mendapatkan kontrak dengan Wintermar untuk menjaga pipa Medco di perairan Batam, Selat Singapura. Dalam pelaksanaannya sampai selesai kontrak bulan Oktober ini belum sama sekali pembayaran dilakukan kepada PT Alinda Nusantara Bahari. Alinda Nusantara Bahari ini adalah perusahaan yang saya di sana sebagai pemegang saham mayoritas 50%, anak saya 25% dan bekas istri saya 25%. Nah, ini sampai sekarang juga belum dipertanggungjawabkan, di mana penghasilan satu bulan dari sewa kontrak itu sekitar 1,2 M. Nah ini kan terkait perdamaian, apakah sudah ada Pak? Kemarin kan belum ada katanya. Iya. Itu seperti apa Pak? Updatean seperti apa hari ini? Kalau harapan saya lah kita segera duduk bersama ya, kita menyelesaikan permasalahan, karena ini permasalahan keluarga, tidak usah mengembangkan ke sana sini. Ya cukup saya sudah diperlakukan seperti dianggap ODJG, anak bantu saya. Datang tiba-tiba di rumah, Departemen Sosial, kemudian juga dari Dinas Kesehatan Kecamatan dan Kelurahan Cempaka Putih Barat. Mereka tiba-tiba mau datang suntik saya. Suntik saya tidak mengerti suntikan apa itu. Saya tanya kepada dokter bahwa kami hanya diperintah oleh anggota DPRD bernama Dr. Dian Pratama Komisi E di DKI. Dari sana datanglah masyarakat sana mengajarkan saya, menganjurkan untuk laporkan saja ke Polres, karena ini sudah penghinaan kepada Bapak. Apalagi Bapak, kami tahu anak mantu Bapak itu jadi anggota DPRD karena Bapak yang membiayai menggunakan uang perusahaan. Demikian juga anak mantu Bapak ini sambil ambil spesialis kandungan di Bandung itu Bapak yang bantu, mereka tahu. Tetapi balasan anak mantu saya kepada saya seperti itu, dibalik bahkan mau menjarakan saya. Tapi alhamdulillah Tuhan Maha Adil, sekarang akhirnya masyarakat tahu dan saya viralkan ini. Saya viralkan ini adalah sebagai keluhan saya biar masyarakat tahu, karena selama ini saya selalu yang disalah-salahkan. Kalau boleh tahu hasil medisnya seperti apa Pak saat mengulangi ini? Mediasinya belum ada, kita masih hasilnya berarti belum ada sama sekali. Iya, masih ada. Kami masih mengacu kepada penyelesaian. Belum ada maksudnya? Belum ada. Belum ada penyelesaian dari kedua pihak. Saya masih menunggu penyelesaian. Menunggu penyelesaian. Karena pertanggungjawaban 200 miliar itu yang saya minta supaya
dari kemana itu. Karena saya sudah melihatkan juga pengeluaran itu selama direktur. Kalau harapan kedepannya seperti apa sih Pak terkait permasalahan ini? Iya, harapan saya kalau ke depan, karena ini perusahaan ya saya lihat ini kurang baik lah ya karena ada keluarga. Jadi saya minta mungkin kita bubarkan saja perusahaan ini. Kemudian dari hasil dividen kita sebenarnya kita duduk bersama ya kita bagi. Kita terbuka semua. Berapa saya keluarkan, saya pertanggungjawabkan. Direktur komisaris juga merangkap keuangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, tapi dipegang keuangannya. Nah, ini juga kita terbuka lah supaya bisa selesai dengan baik. Tidak perlu sana sini karena akan banyak pihak lain yang menumpang untuk kesempatan ini, untuk kasus masalah saya ini. Tapi kan dari pihak sana juga masih ada perlawanan. Bapak melihatnya seperti apa? Iya, kalau melakukan play silakan saja. Iya, makanya katanya kan masih mereka juga perlawanan ini merasa benar juga. Iya, makanya mari kita uji, sama-sama kita uji. Jangan hanya saya saja, tapi mereka selalu berbicara ini rugi untung ini, tapi tidak bisa memperlihatkan fakta. Kalau kita ini kan berbicara masalah fakta, bukan asal ngomong. Kemudian omongan kita itu dipercaya masyarakat, tidak. Kita bicara fakta. Kalau kita bicara masalah hukum, bukan asal ngomong saja. Dan saya sudah perlihatkan. Oke. Sampai saat ini bukti apa sih yang dikumpulkan? Kalau saya kan sebagai direktur, tentu bukti pengeluaran saya selama di direktur. Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang saya dirikan dari 2004 sampai 2023. 2003 itu kontrak-kontrak saya cuma yang dapatkan. Ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa selama ini kan bekas istri saya yang dulu sebagai istri masih baik-baik saja, tapi setelah dia minta cerai dan jatuh talak dan saya tidak ingin kembali lagi. Nah, ini dia menuntut gonong ini, dia mengatakan bahwa apa yang mereka dapatkan itu ya adalah dari Allah, dari Tuhan katanya. Jadi saya tidak punya hak. Nah, ini yang mereka selalu pertahankan seperti itu. Bahwa apa yang didapatkan itu adalah pemberian Tuhan kepada anak dan kepada bekas istri dan anak saya. Nah, kita tidak bisa berbicara begitu. Kita harus profesional. Kita berbicara masalah perusahaan, kita perusahaan. Jangan dicampurin antara perusahaan dengan keluarga. Itu harus dibedakan. Kita harus profesional. Oke Pak.